Baiklah murid-murid sekalian, selamat datang kembali di channel pembelajaran kita. Hari ini kita akan masuki pembahasan lanjutan dari suku banyak. Yang pada video bagian pertama kemarin kita sudah belajar tentang teorema sisa. Sekarang kita belajar temannya, yaitu teorema faktor. Apa itu teorema faktor? Jadi teorema faktor mengatakan bahwa kalau kita punya x min a, faktor dari fx, maka fa haruslah sama dengan 0. Karena ini cukup simple, jadi kita langsung saja. Soal pertama, jika x plus 2 faktor dari 3x pangkat 3 min 5x kuadrat plus kx plus 12, tentukan nilai k. Jadi karena kita hanya tinggal masukkan sesuai kalimat di atas, sudah karena ini x plus 2, berarti faktornya yang kita cari adalah f min 2. Berarti kita masukkan itu min 2 pangkat 3 min 5 kali min 2 kuadrat tambah k kali min 2 plus 12, ini akan sama dengan 0. Berarti ini minus 24 minus 20 min 2k plus 12 sama dengan 0, atau min 2k sama dengan 32, k nya berarti sama dengan min 16. Lalu kalau nomor 2 ditanyakan tentukan faktor-faktor lain dari fx pada nomor 1. Kalau kita lihat yang soal nomor 1 tadi, itu soalnya adalah x pangkat 3, berarti harusnya dia punya 3 akar. Jadi karena kita sudah dapatkan k nya dan salah satu faktornya, kita masukkan saja ke bagian Horner yang biasa. Sekarang kita punya ini 3 min 5, k nya tadi min 16 dan 12. 3 min 6 min 11, lalu 22 6 min 12 0. Berarti ini kita bisa tuliskan sebagai x plus 2 dikali 3x kuadrat min 11x plus 6. Atau kalau kita bisa faktorkan itu jadi 3x min 2 dikali x min 3. Maka faktor-faktornya adalah x1 sama dengan minus 2, x2 sama dengan 2 per 3, dan x3 sama dengan 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3, tentukan akar-akar persamaan 2x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 min 12x kuadrat min 7x plus 6. Jadi untuk yang menentukan akar-akar seperti ini, yang harus kita tahu adalah kemungkinan akar-akarnya itu adalah, kalau ini kita tahu ini adalah koefisien suku utama dan ini adalah suku tetap, maka kemungkinan akarnya adalah hasil bagi dari faktor suku tetap terhadap koefisien suku utama. Suku utama itu adalah plus min 2 plus min 1, sedangkan 6 itu ada plus min 1 plus min 2 plus min 3 dan plus min 6. Bagaimana cara menentukan akar-akar yang mungkin? Yang pertama adalah untuk yang plus 1 atau min 1, kita bisa menggunakan kalau jumlah koefisien dari fx itu sama dengan 0, 1 merupakan akar. Kita cek di atas, koefisiennya itu 2 tambah 3 kurang 12 kurang 7 tambah 6. 2 tambah 3, 5 tambah 6, 11 kurang 12 kurang 7, jelas ini tidak sama dengan 0. Maka 1 bukan akar. Lalu jika koefisien
jumlah koefisien genap sama dengan jumlah koefisien ganjil, maka min 1 adalah akar. Jumlah koefisien genapnya berarti di sini 2 dikurang 12 tambah 6 min 4. Sedangkan jumlah koefisien ganjil 3 kurang 7 minus 4. 1 merupakan akar. Karena kita tahu 1 merupakan akar, kita bisa langsung masukkan ke cornernya 2. Oh, ini min 1. 2, 3, min 12, min 7, 6. 2 masuk ke sini, min 2, 1, min 1, min 13, 13, 6, min 6, 0. Sekarang untuk yang di sini, kalau kita ingin menggunakan sekali lagi, berarti kita punya yang sama, suku utamanya 2, sedangkan suku tetapnya 6. Kita bisa mencoba dari yang mana saja terserah kalian, tapi usahakan mengambil yang dekat dulu. Sebagai contoh, kalau kita ngambil yang 6 terhadap 1 atau 6 terhadap 2 itu 3, kita ambil yang 6 terhadap 2 yang 3 tadi. Sedangkan 6 terhadap 1 itu 6 bagi 1 6. Di sini saja sudah 6 makan 4, jadi kemungkinan besar bukan itu yang kita cari. Kalau misalkan yang tadi kita pakai yang 6 dibagi 2 itu 3, kita masukkan di sini 2, 3, 6, 7, 21. Lalu di sini jadi 8, 24, 30. Ternyata ini bukan 0, berarti 3 itu bukan faktornya. Kita langsung coba lagi, 6 terhadap min 2, berarti minus 3. Kalau ini kita hapus dulu, lalu kita gantikan dengan minus 3. Tadi itu 2, 1, min 13, 6. Kita masukkan min 3 sekarang. 2 kali min 3 min 6, min 5, 15, 2, min 6, 0. Ternyata ini hasilnya 0, berarti min 3 itu juga faktor. Sekarang karena di sini kita sudah punya 2 faktor dan ini adalah bentuk kuadrat, kita langsung tuliskan saja x plus 1 kali x plus 3 dikali 2x kuadrat min 5x plus 2. Karena itu kuadrat, berarti kita bisa faktorkan 2x x min 1 min 2. Berarti faktor-faktornya adalah x1 sama dengan min 1, x2 sama dengan min 3, atau faktor atau akar sama saja, x3 sama dengan setengah, dan x4 sama dengan 2. Oke, ini untuk soal nomor 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 4, yang kita akan mengenal metode lain untuk menentukan akar-akar persamaannya. Oke, ini soal nomor 4. Tentukan akar-akar persamaan fx sama dengan 3x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 22x plus 12. Sepertinya sama dengan nomor 3 tadi, cuman kali ini kita akan menggunakan yang namanya aturan Descartes untuk menentukan banyak akar-akar persamaan. Jadi untuk aturan Descartes kita akan melihat fx 3x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 22x plus 12. Satu lagi f min x. Jadi kalau kita gantikan x nya dengan min x, berarti itu jadi min 3x pangkat 3 plus 4x kuadratnya tetap plus 22x plus 12. Sekarang aturan Descartes menyatakan bahwa kalau misalkan dia ada pergantian tanda, itu menandakan akarnya ada sesuai dengan jumlah pergantian tandanya. Jadi kalau misalkan di sini, kalau kita lihat tandanya ini plus, ini min, ini plus. Berarti dari sini ganti tanda sekali, dari sini ke sini 2 kali. Karena ada pergantian tanda 2 kali, berarti akar real positifnya ada 2 buah, atau dia 2 dari sini dikurang jumlah bilangan genap yang terdekat adalah 2 juga, berarti 0.
Jadi pilihannya dari yang akar real positif itu bisa 2 akar real positif atau tidak ada akar real yang positif. Lalu dari yang f min x, dari sini ke sini, dari min ke plus, berarti di sini ada 1. Berarti kita bisa menyatakan bahwa akar real negatifnya itu ada 1 akar real negatif. Dan karena ini ada x pangkat 3, berarti kita bisa menyatakan bahwa fx itu punya 2 akar real yang positif dan 1 akar real negatif, atau 2 akar imajiner atau tidak nyata dan 1 akar real minus. Nah, sekarang bagaimana kita akan menghitung yang kita perlukan? Itu jadi ada 3 dan 12. Yang tadi berarti faktornya ada 3 min 3 1 min 1. Sedangkan faktornya untuk memudahkan yang 12 itu kita hanya hitung yang faktor positifnya saja karena di sini ada yang plus sama minnya. Jadi untuk yang di sini kita hanya menghitung yang positif saja. Berarti faktornya ada 1 2 3 4 6 12. Faktor-faktor yang mungkin berarti ini sepertiga min sepertiga 1 min 1, lalu 2 per 3 min 2 per 3, 2 min 2 1, lalu 3 bagi min 3 min 1, 3 bagi 1 3 min 3, lalu 4 per 3, 4 per 3 minus 4 min 4, 6, 2 min 2, 6 min 6, 12 bagi 3 4, 12 bagi 3 min 4, lalu 12 bagi 1 12, 12 bagi 1 min 12. Jadi ini faktor-faktor yang mungkin. Kita langsung eliminasi dulu saja yang 12 dan 6 ini bisa kita coret karena angkanya tadi terlalu besar, jadi tidak mungkin kita pakai. Lalu yang 1 dan min 1 itu kita bisa cek dari yang fx-nya, berarti ini 3 tambah 4 kurang 22 plus 12 itu tidak sama dengan 0, berarti 1 itu tidak masuk. Berarti yang 1 bisa kita coret. Yang min 1 jumlah koefisien ganjil 3 min 22 sama 4 plus 12, jelas tidak sama. Berarti yang ini juga bisa kita coret. Lalu kita masukkan ke F2, F-2, F3 yang sama dulu. Di sini ada 2 sama min 2. Kalau 2 berarti 2 pangkat 3, 8 kali 3 24. 24 min 44. Lalu ditambah 16 plus 12 tidak sama dengan 0. Kalau min 2, jadi itu silahkan kalian cek. Baik masukkan yang ini nanti tidak bisa, ini juga tidak bisa. Yang 3 juga tidak bisa. Lalu kalau 4 itu juga kalau kalian masukkan dicoba itu tidak akan masuk juga. Sekarang kita punya ya yang pecahan saja. Kalau 1/3 itu sepertinya akan terlalu kecil, jadi kita cobain dari yang tengahnya saja, yang 2/3. Kalau 2/3 berarti itu 3 kali 2/3 pangkat 3 tambah 4 kali 2/3 min 22 kali 2/3 plus 12. Berarti ini 8/9 tambah 16/9 min 132/9 plus 108/9. Ini hasilnya adalah 0. Berarti kita sudah dapat ini 2/3. Itu adalah salah satu faktor. Jadi kita bisa langsung kita gunakan Horner seperti biasa. 2/3 3 4 min 22 12. 3 kali 2/3 2, 6 kali 2/3. Di sini 4 min 18 kali 2/3, 18 kali 2/3 itu
min 12, 0. Jadi sudah benar bahwa dia merupakan faktor. Sekarang ini x min 2 per 3 dikali 3x kuadrat plus 6x min 18. Kalau kalian ingat di video pertama, ini dikali dengan 3 per 3. 3-nya yang pembilang masuk ke sini, penyebutnya masuk ke sini jadi per 3. Berarti ini jadi 3x min 2 dikali x kuadrat plus 2x min 6. Sekarang yang di sini bentuk kuadrat, tapi kalau kita cek diskriminannya 4 min 4 kali 1 kali 6 24 28. Diskriminannya merupakan akar yang tidak sempurna, maka berarti ini kita harus masukkan ke rumus ABC. Kalau ini x1 nya 2 per 3, x2 adalah min b plus min dari min akar dari b kuadrat min 4ac diakar per 2a. Berarti untuk yang pertama itu adalah min 2 plus akar dari 28. 28 itu berarti 2 akar 7 per 2 kali 1 2. Sedangkan x3 nya adalah min 2 min 2 akar 7 per 2. Berarti ini yang ini min 1 min akar 7. Yang ini min 1 plus akar 7. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, kita punya 3 akar yang benar-benar 3 akar. 2 diantaranya real positif, lalu yang ini akarnya real tapi negatif, dan keduanya x2 dan x3 nya irasional. Oke, ini untuk yang nomor 4 tentang aturan Descartes untuk menentukan akar-akar dan memilih akar-akar yang bisa kita masukkan dari kemungkinan yang ada. Kita lanjutkan ke jumlah dan hasil kali akar-akar. Oke, soal nomor 5. Soal terakhir kita untuk video suku banyak yang kedua. Jadi ada diketahui PQRS adalah faktor dari suku banyak fx 2x pangkat 4 min 14x pangkat 3 plus 24x kuadrat min 20x plus 17. Kita diminta menentukan 4 yang di bawah, P plus Q plus R plus S, berarti jumlah akar-akarnya. Kalau kalian ingat di persamaan kuadrat kita punya rumus x1 plus x2 itu min B per A. Kalau di sini kalau pangkat 4 bentuknya mirip. Jadi kalau P plus Q plus R plus S berarti kalian ambil yang paling dekat dengan suku utama, berarti min 14. Tapi ada minnya di depan. Kalau kalian ingin mudah, ini seakan-akan ada tanda plus, min, plus, min, plus. Jadi kalau PQRS di situ, itu adalah min 14 per 2. 14 per 2, 7. Jumlah hasil kali 2 akar, PQ plus PR plus PS plus QR plus QS plus RS, itu adalah, jadi kalian maju 1. Kalau hasil kali 2 akar maju 1 dari sini, berarti 24, ambil 24 nya, tandanya plus per 2, 12. Jumlah hasil kali 3 akar, PQR, PQS, PRS, QRS, maju lagi, tapi di sini ada tanda min di bawah, berarti itu min 20 per 2. 20 per 2, 10. Lalu yang terakhir, hasil kali akar-akar. Kalian bisa menggunakan tanda yang ada di sini, atau rumus lainnya adalah min 1 pangkat n dari paling belakang per paling depan, 17 per 2. Kalau di sini min 1 pangkat n nya adalah min 1 pangkat 4, sesuai dengan derajat suku banyak tersebut. Min 1 pangkat 4 itu positif, jadi 17 per 2, 8,5. Jadi ini adalah untuk soal-soal tentang suku banyak yang bagian kedua. Penjelasannya sampai sini. Seperti biasa, silahkan berikan like kalian jika kalian merasa lebih mengerti setelah menonton. Berikan komentar kalian jika kalian merasa ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu ditambahkan. Dan subscribe untuk mengetahui update-update selanjutnya. Nanti setelah yang suku banyak ini, nanti ada video ketiga khusus untuk membahas
yang namanya metode Horner-Kino. Untuk yang bentuk membagi ax kuadrat plus bx plus c yang tidak bisa difaktorkan. Nantinya kapan? Tunggu tanggal mainnya. Terima kasih sudah menonton.